Anda nggak akan pernah bisa plong dengan balas. Plong itu baru kita terima kalau kita mengatakan, saya tidak persuka ini lagi, kamu sudah tahu kamu salah, oke, saya terima kamu apa adanya, hanya satu saya minta, lain kali jangan diulangi lagi, yuk kita maju lagi. Jadi konflik itu diselesaikan dengan cara demikian. Harus ada sesuatu pengakuan bahwa salah, ya, saya salah, saya akan ubah diri saya. Pengampunan mesti dilakukan. Bahkan saya menganjurkan untuk ada yang punya konflik. Kalaupun pihak yang satu tidak ngaku salah, dia tidak bertobat. Anjuran saya, Anda tetap bisa mengampuni dan harus mengampuni. Luar biasa. Saya percaya ini sebetulnya pelajaran Tuhan Yesus. Ya, ya. Karena kita pun sudah diampuni dosa kita. Ya. Siapa sih yang sempurna? Ya. Ya. Siapa sih yang nggak pernah bikin salah? Ya. Dan kalau kasih Allah Bapa untuk kita unconditional, ya. Nggak lihat latar belakang kita, bobroknya kita, jeleknya kita, karakter buruk kita. Dia sudah lakukan itu. Masa sih kita nggak mau? Katakanlah bermurah hati, berbuka hati untuk juga ngampuni orang. Pak, tadi Bapak katakan orang kadang-kadang cenderung kalau bisa kamu sudah salah, kalah, kalau bisa dipencet sekaligus. Ya. Berarti mengungkit-ungkit, nuding-nuding masa lalu diulang lagi, rewind lagi tuh tape-nya. Itu yang seringkali membuat orang menjadi aku nggak mau ngaku salah karena bakal. Lain kali saya nggak mau ngaku lagi. Kalau ngaku saya parah. Padahal kita lihat Tuhan Yesus ya Pak. Dia pun mengampuni dosa kita sejauh timur dan barat dan tidak mengingatnya kesalahan kita. Pak, nah kalau ini dua nggak ketemu, bagaimana? Apa ada pihak lain yang harus ambil inisiatif intervensi atau apa? Ini salah satu cerita bagian yang indah dari Lukas 15 menurut saya adalah sewaktu si bapak itu berperan sebagai seorang mediator dan dia berusaha membawa supaya si abang itu kembali ke rumah. Oh ini ceritanya dua bersaudara. Yang abang nggak terima nih Pak ya? Nggak terima dia. Kenapa ini sudah habiskan harta keluarga? Kenapa dia diterima lagi? Harusnya kan dia nggak boleh begitu. Dia mesti dihukum. Gitu. Nah, jadi dia tidak mau masuk rumah. Sementara di rumah ada pesta. Dan dia berdiri di luar di sana. Dia sengit sendiri. Lalu kemudian si papanya sadar ini mesti dibereskan nih. Dan si bapak mengambil peran sebagai mediator. Kemudian mencoba untuk menjadi jembatan supaya terjadi lagi pemulihan. Jadi rekonsiliasi itu sesuatu yang menurut saya sangat amat penting. Saya mengatakan bahwa rekonsiliasi itu beda dengan pengampunan. Pengampunan itu kita sendiri cukup dengan Tuhan. Saya disakiti, ya, saya terluka sekali. Dan saya tidak mau simpan luka saya. Saya mau mengampuni, saya di hadapan Tuhan bilang, saya ampuni suami saya, istri saya, anak saya, atau siapapun juga yang menyakiti hati saya. Saya mengampuni dan saya mengalami suatu kesembuhan. Tetapi untuk rekonsiliasi itu sesuatu yang beda. Ini memerlukan kesiapan dua belah pihak, Pak Johan. Jadi pihak yang salah mengakui dia salah, sementara pihak yang satunya lagi mesti bersedia untuk mengampuni. Gitu. Jadi abang sama adik ini mesti lakukan peran masing-masing. Rekonsiliasi tidak terjadi kalau yang satu nggak ngaku salah. Dia bilang, ngapain saya mesti rekonsiliasi? Saya nggak salah sama sekali. Siapa yang salah? Dasar dia aja yang sensitif. Ya. Nah, jadi yang satu mesti mengakui, oke, saya salah. Dan yang satu mesti mengatakan, saya bersedia mengampuni. Sebab kalau dua-dua tidak siap, dan kita kemudian melakukan upaya itu, hasilnya itu bisa jadi lebih berat juga. Baik. Pak Kirno, dalam banyak Bapak melakukan terapi untuk family, lalu parenting dan lain sebagainya, kelas-kelas yang Bapak itu. Sebetulnya sekarang kan istilah rekonsiliasi marak tuh ya. Ya, mulai orang ngerti lah. Tapi sebetulnya rekonsiliasi adalah how Jesus, Tuhan Yesus dikirim untuk reconcile kita kepada Bapa. Pak, arti kata sebenarnya rekonsiliasi? Saya melihat tadi yang Bapak sampaikan itu sangat penting sekali, itu begini. Bahwa banyak orang, ini loh Pak, mengacaukan antara rekonsiliasi dengan pengampunan. Ini dua hal yang beda. Ya. Pada kasus tertentu,
pengampunan dilakukan, rekonsiliasi belum tentu bisa. Jadi reconcile ya, ada kata re di situ ya, berarti kembali itu ya. Jadi reconcile itu berarti ini pemulihan sesuatu yang dulu sempat ada, kemudian hancur gitu ya. Nah kita balikin, itu namanya rekonsiliasi. Jadi dalam kasus tertentu saya mengatakan rekonsiliasi boleh saja tidak terjadi. Tapi dalam kita bicara rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak antar saudara, rekonsiliasi adalah sesuatu yang harus terus-menerus diupayakan. Sehingga jangan sampai kita cuma mengampuni, habis itu nggak ngomong lagi. Ya. Bisa terjadi bahwa seorang, oke saya mengampuni, tapi saya nggak bisa hidup sama dia. Nah di dalam suatu rumah tangga, rekonsiliasi harus diupayakan. Dan kuncinya menurut saya, waktu yang Bapak tadi bilang itu, kita mesti sadar, kita semua adalah orang-orang yang sudah diampuni. Semua orang bikin salah. Ada satu case Pak ya, di mana seorang wanita dia merasa ditipu suaminya berulang-ulang kali dalam hal, sehingga satu saat hatinya sangat keras, sehingga apapun duduk dengar firman, apapun suami sudah berubah, sudah menunjukkan buah-buah itu, dia tetap rasa dan tidak mempercayai suaminya bahwa suaminya akan betul-betul nanti bertobat kalau dia mengampuni. Nah ini parah kan Pak? Ya, parah sekali. Berarti kasus ini jelas pengampunan nggak terjadi. Ya, bisa jadi karena ini terjadi berkali-kali. Tapi itu Tuhan Yesus mengajar kita mengampuni itu adalah 70 kali 7 kali. Nah, jangan terus sama kalkulator terus kemudian pencet 70x7 490. Sama sekali bukan. Karena kalau demikian berarti Anda perlu punya satu buku. Apa itu? Catatan daftar sakit hati. Kenapa kan mesti dihitung? 490 kali, lalu kemudian kali ke 489 saya bilang, sekarang kok sekali lagi situ berbuat, saya bacok. Ya, kan nggak begitu maksudnya kan. Yesus tidak pernah suruh kita simpan-simpan salahnya orang. Tapi yang penting adalah kita ini mesti sadar, kita sudah diampuni. Dan kita wajib mengampuni orang-orang yang sudah jelas dia mau berubah, dia mau bertobat. Saya mesti kasih kesempatan. Sebab Tuhan second chance harus ada. Second chance harus ada. Second chance. Dan sebanyak apapun orang bikin salah, sebanyak itulah kita harus sebetulnya legowo untuk mengampuni. Ya, harus. Pak, dalam kisah anak yang terhilang, lalu kembali ke papahnya, lalu saudaranya marah. Apa yang akhirnya, kalau Bapak bisa bagikan untuk kita, berkat Tuhan untuk kita, apa yang menjadi kunci sampai membuat rekonsiliasi itu terjadi? Kelembutan hati. Oke, good. Kelembutan hati. Ya. Kalau hati kita lembut, semua bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita saat ini lembut? Ataukah saudara masih marah, masih dendam, masih menyimpan sampah, masih menyimpan hal-hal tertentu? Tidur nggak tenang, makan tak enak, bekerja pun tidak tenang, keluarga menjadi kacau. Kita perlu datang kepada Tuhan hari ini. Baik, kita masih bersama kami di This Is Your Time.